Mengenai jamak dan qashar sholat, ini juga banyak yang kurang memahami hal ini. Bahwasanya dimaksudkan dengan menjamak itu artinya kita menggabungkan dua sholat di satu waktu. Dan sholat yang bisa digabungkan ini cuma sholat tertentu saja. Dan ini sudah disepakati oleh para ulama, yaitu sholat zuhur dan sholat asar, maghrib dan isya. Zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya. Nah, kalau sholat subuh tidak bisa digabungkan dengan sholat yang lainnya. Artinya di sini kita bisa mengerjakan sholat zuhur dan asar di salah satu waktunya. Kita boleh kerjakan di waktu zuhur, itu namanya jamak takdim, yaitu dikerjakan di awal waktu. Atau kita kerjakan di waktu asar, ini namanya jamak takhir, artinya diakhirkan. Ya, begitu juga sholat maghrib dan isya pun bisa demikian. Boleh dikerjakan di waktu maghrib, dua sholat tersebut, atau boleh keduanya dikerjakan di waktu isya. Urutannya tetap sama, ya, karena sholat itu sudah ada ketetapan waktunya, maka zuhur dilakukan terlebih dahulu baru asar. Sama juga ketika kita melakukan jamak takhir, kita lakukan di waktu asar, zuhur tetap dilakukan dulu baru asar. Begitu juga untuk sholat maghrib dan isya. Nah, ini yang perlu dipahami tentang masalah sholat jamak. Kemudian untuk qashar sholat, ya, qashar sholat itu adalah meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Artinya yang 4 dijadikan 2, yang 3 ya tetap 3, yang 2 rakaat ya tetap 2 rakaat. Nah, kadang kita bisa sekaligus niatannya adalah jamak qashar. Ya, kadang cuma qashar saja, dan perlu dipahami bahwasanya ketika safar yang dituntut itu adalah qashar sholat, tidak mesti menjamak. Jadi kalau kita masih bisa mengerjakan sholat di masing-masing waktunya, ya, kita masih bisa mengerjakan sholat di masing-masing waktunya, maka kita tetap kerjakan di masing-masing waktu, tidak perlu menjamak. Namun yang ada itu adalah mengqashar. Namun kalau sulit kita mengerjakan di masing-masing waktunya, kita sulit ya mengerjakannya sholat zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar, maka ketika itu baru kita menjamak. Artinya di sini ya pilihannya bisa jadi adalah jamak qashar, atau pilihannya cuma qashar saja dan mengerjakan di masing-masing waktu. Nah, ini harus dipahami ketika kita ingin menjamak atau mengqashar sholat. Dan selama kita dalam perjalanan, kita boleh menjamak qashar seperti tadi, atau cuma qashar saja, ya. Atau kita sudah sampai di tempat tujuan dan di situ kita masih dikatakan bersafar, maka boleh kita juga ambil keringanan tadi, ya. Namun tetap ada tuntutan bagi kita laki-laki untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Artinya kalau kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, imam melakukan sholat isya 4 rakaat, ya kita ikut 4 rakaat. Imam melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat, tetap kita juga ikut 4 rakaat. Maka ini yang perlu dipahami tentang masalah jamak dan qashar, ya. Intinya agama Islam itu membawa kemudahan. Kalau kita ketika safar pun ini hendaklah bisa mengambil kemudahan ini, innatina yusrun. Sesungguhnya agama Islam itu adalah agama yang mudah. Maka tatkala kita bersafar, walaupun perjalanannya itu mudah, ambillah keringanan tadi untuk mengqashar sholat, ya. Kemudian kalau sulit mengerjakan di masing-masing waktu, maka kita ambil ya keringanan juga untuk menjamaknya. Demikian, ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya masalah jamak dan qashar sholat ini.